Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaula muda, kembali lagi di podcast Ahmad. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah seorang ketua AMPI Kota Pekanbaru, yakni Kak Kanda Rahmat Asalunisa. Selamat malam, Mbak. Malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, kaula muda, kali ini kita akan mengangkat tema tentang politik di era milenial. Nah, gimana tanggapan Abang tentang politik di era milenial sekarang? Oke, tanggapan saya tentang bagaimana politik di era milenial itu sendiri, yakninya tentu politik itu sangat penting bagi para milenial karena itu adalah suatu keputusan yang kita ambil dalam melakukan yakninya perencanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan. Apalagi di era milenial kali ini kita semua sangat dimudahkan dengan media sosial yang ada. Maka dengan itu milenial harus melek terhadap politik itu sendiri dan tidak lupa untuk banyak mempelajari tentang ilmu politik karena politik itu adalah sebagai bentuk bernegara seperti itu, Rahmat. Nah, menurut Abang gimana nih? Apa tujuan politik itu di era milenial? Tujuan berpolitik itu adalah suatu kepentingan untuk kita bersama, artinya adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tentu Indonesia yang sejahtera ini haruslah di tangan yang tepat yang di para mereka-mereka yang paham apa itu politik sendiri. Sehingga terwujudnya bangsa yang makmur, sejahtera, tercapainya tujuan para cita-cita di luar bangsa ini. Bukan tujuan berpolitik itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kalangan tertentu. Kalau ini seberapa penting politik ini menurut Abang? Sangat penting sekali berpolitik itu. Karena apa? Kalau kita tidak berpolitik, maka kita akan tertinggal oleh sistem itu sendiri. Hari ini semua barang yang kita pakai, semua apapun yang kita gunakan itu semuanya dari politik. Bagaimana menentukan harga minyak, harga apapun yang bentuknya, semua itu dari sisi jadinya musyawarah yang itu diputuskan oleh pemerintah. Maka kalau milenial tidak berpolitik, maka dia akan ketinggalan dari bentuk-bentuk sistem itu sendiri. Jadi gini, politik itu sendiri sebenarnya tidak serumit yang para milenial itu pikirkan. Politik itu sebenarnya sederhana. Ketika kita sudah masuk ke dalam ranah itu sendiri, ketika orang berkata politik itu kejam, sebenarnya bukan politiknya yang kejam, tetapi oknum tertentu yang melakukan berpolitik itu. Para politikus yang tidak menggunakan hati nuraninya, tetapi mereka menggunakan hawa nafsunya untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Sehingga milenial sangat dibutuhkan. Berpolitik itu harus kaya, kayanya apa dulu? Tentu yang pertama itu kaya dalam intelektual, kaya dalam finansial itu nomor 2. Kalau dia hanya sekedar kaya dalam finansial, maka dia tidak akan mampu merubah tatanan bangsa ini yang seperti mana dicita-citakan oleh seluruh bangsa. Kita ini berpolitik di Indonesia hanya sekedar memuaskan hawa nafsu saja, sehingga milenial sangat butuhkan di saat ini. Seberapa penting suara milenial di tahun ke depannya sangat penting sekali, karena yang menentukan nasib bangsa Indonesia ini adalah para milenial yang kelahiran tahun 80 sampai kelahiran tahun 2000. Itu sangat penting sekali. Maka buat para kaula muda, jangan lupa untuk selalu mempelajari ilmu politik, ikuti seminar-seminar politik yang ada di Indonesia, terutama di Kota Pekanbaru, baik yang secara gratis dan ataupun secara berbayar. Namun sekarang partai-partai politik di Indonesia banyak melakukan seminar-seminar secara gratis seperti itu, maka jangan secara partai go to kampus gitu. Maka kita harus banyak mempelajari, melihat, apalagi sekarang sudah mudah jangkauan, tidak seperti era-era dahulu. Kalau ingin belajar politik harus langsung berangkat ke Jakarta misalnya, ke luar daerah misalnya. Kalau sekarang tinggal kita melalui YouTube, kita lihat
bagaimana pandangan politik para senior terhadap dinamika di Indonesia, kita sudah bisa mempelajari itu dengan baik sebenarnya. Podcast ini tujuannya adalah bagaimana mewujudkan anak-anak bangsa bisa mereka berkreativitas, baik itu dalam kreativitas tentang ekonomi, tentang politik, tentang pendidikan, tentang agama, atau lain-lainnya. Sehingga era milenial yang katanya sekarang itu era Back to Zero, sekarang sudah Back to Zero, kita masuk Back to Zero yaitu 5.0, sehingga kita harus mewujudkan itu semua dengan apa? Dengan cara berdiskusi dengan tentunya dengan teman-teman sejawat yang satu frekuensi dengan kita, sehingga kita paham betul bahwasanya milenial itu wajib berpolitik. Kenapa wajib berpolitik? Karena tadi kepentingan kita ada tentunya di sistem demokrasi. Demokrasi ini terwujud adanya perpolitikan. Karena negara kita negara demokrasi, maka milenial harus betul-betul mempelajarinya dengan baik dan benar. Sehingga apalagi sekarang Presiden Johnson, sebelum kita memilih calon kandidat kita harus pelajari dulu siapa nih sebenarnya orang ini, siapa sosok ini, apa yang sudah dilakukannya. Kita tidak mencari kesalahan pribadinya, kita adalah mencari prestasi-prestasi yang selama dia memimpin, baik di organisasi ataupun lembaga ataupun pemerintahan. Mungkin dia awalnya bupati, gubernur, wali kota, tentunya mereka memiliki prestasi. Kalau mereka tentu sudah jelas berbuat korupsi, tentu ini tidak akan menjadi sebagai pemilih kita untuk kita pilih lagi kembali. Ini adalah akan menghancurkan nilai-nilai bangsa. Karena korupsi adalah lawan kita bersama. Sehingga untuk kali ini kita bersama wujudkan Indonesia bersih, Indonesia sehat, milenial berpolitik dengan cara yang sangat elegan dan sangat karismatik. Terima kasih, saya Rahmat Azhari Wasni, dan terima kasih kepada Rama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dalam podcast Kaula Muda ini. Baiklah teman